Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Veronica Destina Lukinugraheni. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk pemberantasan korupsi itu, perlu adanya dilakukan reframing culture. Untuk pengertian reframing sendiri, adalah teknik untuk membingkai ulang suatu peristiwa dengan sudut pandang yang lebih positif, dan teknik ini bermain di area persepsi seseorang untuk mengubah emosi dan perilaku negatif. Untuk salah satu contohnya adalah berupaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang membentuk kolusi dan bisa berupa dalam bentuk ucapan, perilaku, emosi, maupun pikiran atau paradigma. Selanjutnya, dengan melakukan seeding of integrity. Seeding of integrity sendiri pengertiannya adalah upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Seakan menjadi suatu pertempuran antara integritas dan korupsi karena saling memperkuat untuk mempengaruhi seseorang. Untuk contohnya adalah wow effect. Wow effect sendiri mempunyai arti koruptor yang menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan, dan pengaruh inilah yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Lalu bentuk upaya pencegahan tindak korupsi itu sendiri, berikut adalah beberapa tindakannya. Yang pertama, melakukan strategi preventif. Strategi ini merupakan usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Di antaranya adalah memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajarannya, membangun kode etik di sektor publik, partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Lalu selanjutnya adalah meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, lalu penyempurnaan SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, lalu mewajibkan pembuatan perencanaan strategi dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, lalu penyempurnaan manajemen milik negara atau BUMN, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Yang selanjutnya adalah strategi detektif. Strategi ini merupakan usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Di antara lainnya adalah perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, ada pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan, dan fungsi publik. Lalu ada partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencurian uang di kancah internasional, serta peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah untuk tindak pidana korupsi ini. Selanjutnya ada strategi represif. Strategi ini merupakan usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara lainnya adalah penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, lalu pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Yang selanjutnya adalah meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi
dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Lalu ada juga pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya, lalu melakukan pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum. Lalu ada juga bentuk upaya pencegahan tindak korupsi dengan peran masyarakat. Karena peran masyarakat ini sangat penting dalam pencegahan tindak korupsi dan dapat diwujudkan dalam bentuk hak. Untuk hak-haknya adalah sebagai berikut. Hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi atas dugaan terjadinya korupsi. Hak untuk mendapatkan pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi terkait dugaan terjadinya korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak korupsi. Lalu ada hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi. Yang terakhir adalah memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum. Dan yang terakhir adalah memperoleh perlindungan hukum. Dan ada juga pengertian tentang biaya eksplisit, antisipasi akibat korupsi, dan juga biaya implisit. Untuk biaya eksplisit sendiri, di dalam suatu persidangan, jaksa selalu menghitung kerugian negara yang diakibatkan tentang tindak pidana korupsi. Uang itulah yang dinikmati para koruptor, yang disebut biaya eksplisit. Lalu ada biaya antisipasi, biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten, juga biaya reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi. Lalu ada biaya akibat korupsi, yaitu biaya peradilan hakim, jaksa, dan sebagainya. Lalu biaya penyidikan, biaya operasional KPK, dan PPATK, serta biaya perampasan aset di luar dan dalam negeri. Lalu ada yang terakhir biaya implisit. Biaya oportunitas korupsi dengan beban angsuran bunga di masa mendatang yang timbul karena korupsi di masa sebelumnya. Selain itu juga merupakan perbedaan ekonomi berantai antara kondisi terdapat korupsi dan tidak ada korupsi. Demikian presentasi saya. Terima kasih.